Salam saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih kepadamu hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Roma 4, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, kekuatan berharap. Kekuatan berharap. Saudara-saudaraku, ada sepasang suami istri yang bernama Matt dan Daniel. Matt dan Daniel Davis. Mereka ini adalah sepasang pengantin yang berasal dari Georgia, Amerika Serikat, di mana mereka baru menikah sekitar 1 tahun. Jadi suatu hari si Matt ini mengalami kecelakaan serius yang membuatnya koma. Daniel Davis merasa hancur hatinya ketika 9 hari setelah kecelakaan itu dokter memberitahu bahwa suaminya si Matt itu tidak akan bangun lagi. Daniel hanya bisa duduk di samping tempat tidur Matt dan berbicara perlahan sambil memegang tangan suaminya itu. Ketika dokter ingin mematikan mesin pendukung kehidupan Matt, Daniel Davis bersikeras melarang karena ia yakin suaminya Matt ini pasti akan bangun lagi. Lalu Daniel Davis ini tetap yakin bahwa dirinya masih memiliki kesempatan kedua untuk hidup bersama-sama dengan suaminya Matt. Akhirnya saudara-saudara, tim dokter memutuskan agar si Matt ini dirawat di rumah saja. Akhirnya dia dirawat di rumah. Di rumah saudara-saudaraku, istrinya yang bernama Daniel Davis tadi dengan setia dia merawat suaminya si Matt ini. Dia dengan setia merawatnya, menjaganya, memberinya makanan melalui tabung, memandikannya, serta memberinya obat yang ada itu obatnya sekitar 20-an jenis setiap harinya harus diberikan kepada suaminya itu. Sekian minggu berlalu tanpa ada kejadian apa-apa. Hingga suatu hari keajaiban terjadi, saudara-saudara. Ketika Daniel Davis ini sedang memegang tangan si Matt, tangannya tiba-tiba bisa bergerak. Dan Matt pun terbangun dari komanya. Setelah menghabiskan waktu 3 bulan di rehabilitasi, saudara-saudara, Matt ini berangsur-angsur mulai bisa berbicara, belajar berjalan, belajar makan dan mencoba
mandi sendiri. Dan sampai hari ini Matt pun sudah pulih kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, kita mudah diliputi kekecewaan. Bahkan ketika situasi semakin memburuk, frustasi pun muncul. Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudaraku, dibutuhkan kekuatan yang bernama pengharapan. Dibutuhkan kekuatan dengan cara berharap. Pengharapan membuat kita tetap berdiri ketika yang lain memutuskan untuk menyerah. Abraham, saudara-saudaraku, sama sekali tidak memiliki dasar untuk berharap akan memiliki anak karena usianya sudah lanjut. Demikian juga istrinya si Sarah. Namun Abraham tetap berharap dan percaya Tuhan akan menjawab doanya. Jika Tuhan sudah berjanji, Ia pasti akan menepatinya, meski dengan cara yang tidak biasa. Namun di atas segalanya, kita tetap menyerahkan kehidupan ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan pasti menjawab doa kita. Kita sering sekali menggunakan ukuran cepat atau lambat itu dengan memakai waktu manusia. Maka mulailah saudara-saudara membangun harapan sesuai dengan waktu Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menjawab doa dalam cara yang kita mau, bukan berarti Dia tidak mengasihi kita. Bahkan bila Tuhan tidak memenuhi keinginan kita secepat yang kita mau, bukan berarti Ia lalai dan tertidur. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan di masa-masa yang seperti ini, saudara-saudara. Lewat masa penantian, Tuhan mengajari kita sejumlah pelajaran hidup. Apapun keadaanmu hari ini, saudaraku, tetaplah pelihara pengharapan kepada Tuhan. Pelihara pengharapan kepada Tuhan itu. Kekuatan berharap sangat luar biasa, saudara-saudara. Abraham diberkati oleh karena pengharapannya. Daniel Davis dalam kisah tadi juga, itu terjadi semua oleh karena kekuatan dengan cara berharap. Dia kuat karena dia berharap. Saudara pun pasti akan bisa mengalami seperti itu. Teruslah berharap, karena berharap itu penuh dengan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengajar kami supaya kami terus berharap di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan mau melakukannya dalam hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.